Bapak Ibu Saudaraku. Selamat hari Minggu, selamat datang kembali di rumah Tuhan. Bersyukur kita semua masih memprioritaskan waktu untuk beribadah dalam rumah Tuhan. Lebih baik 1 hari di dalam pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Karena di dalam hadirat Tuhan pasti ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera melingkupi hidup kita. Yang percaya sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari datang bawa hatimu untuk menyembah Tuhan kita. Dengan segenap hati kami datang untuk menyembah-Mu Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi kami, sembah dan puji penuhi kami, sembah dan puji penuhi kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Kami puja Kau Yesus. Yesus kami puja, kami sembah Engkau, Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami. Kami tinggikan, kami puji nama-Mu Tuhan. Mari bersama bangkit pergi dalam hadirat Tuhan. Nyatakan di hadapan Tuhan. Come on church. Sembah dan puji penuhi kami, sembah dan puji penuhi kami, sembah dan puji penuhi kami. Yesus Tuhan adalah, kami menyembah-Mu Yesus. Sembah dan puji penuhi kami, sembah dan puji penuhi kami, sembah dan puji penuhi kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Segala penyembahan kami, segala pujian kami hanya layak kami naikkan bagi nama-Mu Yesus. Raja di dalam hidup kami, Raja di atas segala raja. Hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan. Mari umat percaya angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bawa penyembahanmu bagi Tuhan kita. Sing it out, come on church. Sembah dan puji penuhi kami, penuhi kami, sembah dan puji penuhi tahta-Mu Tuhan. Yesus Tuhan adalah. Dengan lebih sungguh lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi kami. Ini penyembahan kami bagi-Mu Tuhan. Penuhi kami, sembah dan puji penuhi kami. Yesus Tuhan adalah Raja, Raja Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi nyatakan, Yesus Tuhan adalah Raja. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Ini pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan.
Kau Yesus Raja dalam hidup kami. Kau Yesus Raja yang layak dipuji, layak disembah, layak menerima segala hormat dan kemuliaan. Dan pada sore hari ini kami umat-Mu bersatu hati. Kami rindu dengan hati yang bersyukur, bersorak-sorai muliakan nama-Mu. Mari umat percaya yang semangat memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan dengan sukacita. Kita bawa pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Come on. Woo. Kami bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sing it out. There's a light that comes with chance and praise fill the sky. With your earthly each ray we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls. We know our God is in control, overflow. Let your river pour out, Jesus. Come on, sing it out. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hey, kami bersuka cita Tuhan. There's a joy that overwhelms my soul, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. Oh, Jesus. Sing it out. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Kita lupakan masa lalu, karena masa depan bersama dengan Tuhan pasti indah, pasti baik adanya. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind, 'cause today, leave behind, 'cause today there's a good thing. Come on, church, sing it out. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We'll rejoice in your name, Jesus. Come on, sing it out. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. Sorak-sorai bagi Raja kita, haleluya. Bisa lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan, amin. Ya Yesus sahabat kita, ya Yesus kekuatan dalam hidup kita, haleluya. Kami bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Let's go. Hidup kami berarti karena Engkau yang membuat kami berarti. Mari dengan iman percaya nyatakan di hadapan Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya. Kau berharap buka mataku, lihat sekelilingku. Oh, oh, ku harus nyatakan kebenarannya yang memberatkan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu Tuhan, kami lakukan perkara besar. Perkara besar. Come on and this is it.
asik memuji Tuhan. Mari bertepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita tenang. Mari bersorak-sorai muliakan nama-Mu Tuhan, Raja dalam hidup kami. Hanya Engkau Yesus sahabat kami, hanya Engkau Yesus sumber kekuatan kami. Dan kami bersyukur kami punya Allah seperti-Mu. Mari yang bersyukur, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, nyatakan bersama. Yesus, Kaulah sahabatku, panggil namanya. Yesus, Kau yang Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Let's go. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu. Sisiku, Kau sumber kuatku. Sahabatku berada di sisiku, sahabatku selama-lamanya. Dengan lebih sungguh lagi nyatakan, sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Kau sahabat kami untuk selamanya Tuhan. Sorak-sorai bagi Yesus Kristus. Haleluya. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom, saya Grace Kelly, senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Ibadah Usia Indah Kamis 26 Juni pukul 10 diadakan di NDC Greenfield. Saudara akan dilayani oleh Pastor Suyatna Subrata. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC Peak 2 Dekor. Pengerjaan terus berlangsung untuk instalasi balok lantai 2 hingga lantai 7. Pekerjaan galian, bobok spoon, serta instalasi besi pellet. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau melalui aplikasi NDC dan laporan keuangan tersedia pada TV Signs. Orang yang agnostik, percaya Tuhan tapi nggak tahu Tuhan yang mana, itu adalah orang yang percaya. Ya, masalahnya Tuhan agama lain, apakah membuktikan mereka ada? Tapi mengapa harus memilih Yesus di mana kamu bekerja keras untuk hidup dan usahamu itu pasti sia-sia? Yang mengatakan kebangkitan itu dongeng, itu sebenarnya NDC Podcast dengan host bersama Pastor Jeremy dan narasumber Elia Myron. NDC Podcast tayang setiap Selasa dan Jumat pukul 20. Hanya di YouTube channel NDC Ministry. Mentor Core Leader dan Core Leader, hadirilah Core Leaders Meeting dan pelantikan New Leaders. Sabtu 12 Juli pukul 10.30 di NDC Central Park. Ikuti sesi yang luar biasa bersama Pastor Josia Abdisaputra yang akan menyegarkan dan menyemangati kita dalam memimpin dan mengembangkan Core. NDC Central Park akan mengadakan audisi singer. Jemaat yang bertalenta dan rindu melayani sebagai singer dapat mendaftar dengan scan kode QR berikut. Puji Tuhan, melalui program Hamba Tuhan Berkarya, NDC Mission terus menjadi berkat bagi banyak hamba Tuhan. Kali ini, NDC Mission telah memberikan bantuan berupa modal usaha kepada Pendeta Refni Sangari di Papua untuk berjualan ikan olahan. Saya Pendeta Refni Sangari. Dalam kesempatan ini, saya mau terima kasih kepada pelayanan misi Naftiri Allah. Terima kasih kepada Gembala dan seluruh jemaat
NDC yang sudah memberkati kami. Keuntungan dari usaha ini dapat membantu biaya hidup, membiayai pelayanan penginjilan, dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih kepada seluruh jemaat NDC yang terus mendukung NDC Mission untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Pendaftaran relationship level telah dibuka. Bagi jemaat yang sedang berpacaran dan berencana melangsungkan pemberkatan nikah di NDC, dapat mengikuti kelas ini. Pendaftaran melalui core leader saudara. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Kami datang mencari wajah-Mu Tuhan. Kami rindukan sentuhan kasih dalam hidup kami. Bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah santaran hidupku, gunung batu dan bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku. Kami berserah penuh di hadapan-Mu Tuhan. Nyatakan bersama, Kaulah santaran hidupku, gunung batu dan perlindungan kami Tuhan, sampai akhir kami nyatakan, ku nyatakan, Yesus hanya Engkau yang ku andalkan. Mari bersama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Hanya Engkau Yesus sandaran hidup kami. Yesus yang menjadi penopang kami. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Kami bawa seruan hati kami di hadapan-Mu. Kami bawa setiap doa kami, setiap pergumulan kami, setiap permohonan kami. Kami naikkan di hadapan-Mu Yesus, Allah yang mendengar kami. Mari yang berserah di hadapan Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, nyatakan bahwa Engkau berserah dan Kau butuh kekuatan dari Tuhan. Kaulah sandaran hidup kami Tuhan. Kaulah sandaran
takut, kami tidak khawatir. Karena ada tangan kuat-Mu yang menjaga kami. Karena ada Engkau Yesus yang menjadi kekuatan kami. Dan ini iman percaya kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau sandaran hidup kami. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Nyatakan Kaulah sandaran kami Yesus. Kaulah sandaran hidupku, Kau gunung batu perlindungan kami. Perlindunganku, oh sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Engkau dahsyat Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami berdiri di tempat ini karena ada kuasa kebangkitan yang Kau telah berikan kepada kami. Tuhan, Engkau katakan bahwa firman-Mu menopang hidup kami. Engkau katakan firman-Mu memerdekakan kami. Dan Engkau katakan bahwa firman-Mu menjaga hidup kami. Itu sebabnya hari ini Tuhan, firman yang keluar dari mulut-Mu yang menjadikan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Firman itu yang berdiam di dalam kami. Itu sebabnya kami kuat. Kami jadi luar biasa karena Yesus kami luar biasa. Kami hidup kami penuh dengan kekuatan dan kuasa karena ada Yesus yang berkuasa. Kami berhadapan sama dunia yang tidak ada kepastian, tapi kami memiliki Yesus yang memiliki kepastian. Firman-Mu Tuhan, hari ini bukan sekedar untuk kami mengerti saja, tapi firman Tuhan menguasai kehidupan kami. Kami sambut firman kebenaran, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom. Oke, Kejadian 1 ayat 26. Ada sebuah korelasi yang sangat indah antara hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Dan kita sebagai orang Kristen harus bisa menjawab apa itu hadirat, apa itu kemuliaan. Karena perkataan atau kata-kata seperti begini agak ngambang. Secara aplikatif akhirnya kita nggak bisa gambarkan, kita hanya bisa sebut-sebut aja. Dan akhirnya kita nggak paham bahwa ini ternyata ditempatkan dalam hidup kita dan secara aplikasi bagaimana saya mengerti hal-hal seperti ini. Pertama kali identitas manusia disebut, itu ditulis di Kejadian 1 ayat 26. Ayat 26 itu adalah ayat yang memberikan pertama kali kepada manusia tentang apa yang Tuhan lihat dalam hidup kita. Dan ayat itu adalah ayat yang sangat-sangat dahsyat, ayat yang luar biasa. Bahkan di ayat ini merupakan ayat yang menyatakan kepada kita diminta untuk menguasai hidup kita. Kita tidak bisa menguasai hidup kalau kita tidak mengerti identitas di dalam Tuhan. Itu sebabnya di ayat 26 ada kata yang sangat penting, yaitu kata supaya. Kata yang sangat sederhana tapi seringkali nggak dibahas karena kata ini adalah kata sambung, therefore, oleh sebab itu. Dan itu sebabnya kalau ada kata supaya, berarti saya harus melakukan bagian yang pertama, baru saya bisa lakukan bagian yang kedua. Saya belajar supaya saya pandai. Saya belajar supaya saya mengerti. Saya belajar supaya saya memiliki pengetahuan. Saya belajar tentang pernikahan supaya pernikahan saya berhasil. Jadi berarti bagian pertama itu harus beres dulu. Supayanya itu bisa akhirnya melakukan bagian yang kedua.
Nah, ayat 26 itu ada kata supaya di situ. Dan dimulai dengan kalimat yang luar biasa, dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu identitas. Supaya. Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, karena memang banyak binatang saat itu. Nah, ini dia yang relevan bagi kita, atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi kalau kita nggak ngerti siapa saya di dalam Kristus Yesus, saya tidak akan bisa menguasai hidup saya. Sesederhana itu. Yang terjadi sebaliknya, kalau saya nggak ngerti identitas saya, kehidupan saya menguasai saya. Saya punya teman yang dikit-dikit, kalau ke rumah, gue keluar bentar ya, kenapa? Ngerokok. Kenapa? Karena hidupnya dikuasai tembakau. Karena butuh nikotin pokoknya tiap hari. Nagih pokoknya badannya. Gue ke rumah lo boleh nggak Bil? Boleh. Gue bawa minuman gue boleh nggak? Bukan aqua kalau dia bilang minuman. Alkohol lah. Karena dia butuh, tubuhnya nagih. Karena hidupnya dikuasai alkohol. Orang yang masih terikat dengan pornografi, manusia menguasai dia. Sesederhana itu. Karena apa? Nggak ngerti identitas di dalam Tuhan. Dan diperburuk lagi karena orang-orang seperti ini tidak mengerti, di dalam perjalanan hidupnya ada orang melukai hati dia, dia percaya apa kata orang itu kepada dia. Mungkin orang tuanya, mungkin teman dekatnya yang ngebully dia dan pernah bilang bahwa dia bodoh, dia nggak layak, dia adalah orang yang selalu gagal, dia percaya sama opini manusia. Bukan pendapat atau persepsi daripada Tuhan atau apa yang Alkitab katakan tentang dia, bahwa dia adalah orang yang lebih daripada pemenang, dia segambar dan serupa, dia nggak paham soal itu. Saya cuma mau kasih tahu kepada kita, identitas kita yang sebenarnya adalah di ayat ini. Ada seorang, namanya Brian Nichols, dia adalah pemerkosa, dan dia ada di courtroom di kota Atlanta, akan diadili. Dan dia sedang dibawa sama seorang polwan, dan rupanya polwan ini yang mengawal dia, rupanya safety procedure-nya tidak baik. Jadi si Brian Nichols ini akhirnya berhasil mengambil pistol daripada polwan tersebut. Dia pukul kepalanya sampai pingsan, dia masuk ke dalam ruang sidang, ditembak hakimnya. Kalau nggak salah paniteranya juga mati, ada beberapa orang, 2-3 orang mati di dalam ruang sidang. Brian Nichols kabur dengan mobilnya, mobil yang ada di luar courtroom. Dikejar sama polisi, terjadilah police chase di situ. Di kota Atlanta. Itu mencekam, mengerikan karena orang ini pembunuh berarti. Dia akan diadili sebagai pemerkosa, sekarang dia udah bunuh orang. Bagi polisi saat itu, orang ini adalah orang yang kalau ketemu udah dihajar mati aja udah. Karena bisa membahayakan orang lain. Dia kabur, dia masuk ke dalam sebuah rumah. Dia masuk ke dalam rumah itu, dia akhirnya terkepung di situ, dia nggak bisa kemana-mana lagi. Dia menyandera orang yang ada di dalam rumah itu, dan rumah itu adalah rumah yang dimiliki oleh seorang ibu yang namanya Ashley Smith. Ibu Ashley Smith disandera kalau nggak salah sekitar 6 jam di dalam rumahnya. Dan dia katakan kepada polisi, kalau kamu masuk ke dalam rumah ini, if you ambush me, kalau kamu masuk dan ambush saya tembak nih ibu. Yang polisi nggak berani bertindak, cuma dikepung aja. Berusaha terjadi negosiasi yang akhirnya gagal. Dengan berjalannya waktu, Ibu Ashley Smith bilang begini sama dia. Saya mesti beres-beres nih di rumah saya. Kalau kamu cuma suruh saya duduk di sini, udahlah biarin, saya mau ke dapur. Kamu liatin saya aja nggak apa-apa. Cuman selagi saya di dapur nih, kamu baca nih buku Purpose Driven Life, karangan Rick Warren. Buku yang dalam 7 bab pertama itu menggambarkan siapa kita, kenapa kita ada, kenapa Tuhan ciptakan kita, buat apa Tuhan ciptakan kita. Dia baca. Brian Nichols, setelah dia baca beberapa bab dari buku itu, nggak sampai habis. Dia tahu apa yang Alkitab katakan tentang siapa dia di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, dia nangis. Dia bertobat, dia terima Yesus, dan dia bilang sama polisinya, tangkap saya. Brian Nichols dihukum seumur hidup. Dan ini pernyataan yang keluar dari mulutnya. Tubuh saya akan ada di penjara seumur hidup, tetapi jiwa dan roh saya sudah jadi milik Kristus. Karena saya ngerti siapa diri saya di dalam Tuhan. Setiap kali orang yang hidupnya dikuasai sama kebenaran firman, dia sanggup menguasai hidup. Makanya ayat 26 tuh dahsyatnya luar biasa.
Ayat 26 itu dimulai waktu tahun 2007 saya lagi belajar ayat ini, tiba-tiba jam 11 malam Tuhan bilang mundur Bill dikit. Baca ayat sebelumnya supaya kamu ngerti. Ayat 11 di Kejadian 1 ini mengatakan bahwa Tuhan itu berfirman kepada tanah. Ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Jadi Tuhan mengatakan kepada tanah, "Hei tanah, kamu jadi sumber bagi tumbuh-tumbuhan." Makanya ayat 11 berbunyi begini. Hendaklah tanah, Tuhan berfirman kepada tanah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi dan jadilah demikian. Tuhan menjadikan tanah sumber bagi tumbuh-tumbuhan. Tuhan berfirman kepada tanah. Itu sebabnya ketika tumbuh-tumbuhan dipisahkan dari sumbernya mati nggak? Matilah. Jadi sambal goreng labu siam di atas meja. Salah satu sayur yang saya suka. Sambal goreng labu siam. Wow. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan ikan-ikan di laut? Ayat 20 mengatakan apa? Coba lihat. Ayat 20. Firman Tuhan katakan begini. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Bahasa Inggrisnya dengan sangat jelas. Let the water produce. Tuhan berfirman kepada air. Tuhan katakan kepada air. Hai air, keluarkan tuh binatang-binatang. Berarti sumber daripada ikan-ikan adalah air. Karena Tuhan berfirman kepada air. Ikan dipisahkan dari sumbernya. Ikan dipisahkan dari air. Mati nggak? Mati. Jadi gurame bakar. Jadi sushi. Kemudian Tuhan berfirman kepada siapa ketika dia menciptakan binatang melata dan binatang liar? Tuhan berfirman kepada bumi. Ayat 24. Tuhan katakan begini kepada bumi. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Let it be. Itu sebabnya binatang melata, binatang liar, habitatnya adalah bumi. Dipisahkan dari bumi atau diganggu di habitatnya, nggak bisa berfungsi dia. Kemarin saya baru pulang, berapa minggu lalu saya baru pulang dari Belitung. Kita ada pelayanan di beberapa desa. Orang lokal bilang gini, "Pak, di sini ada binatang sangat unik namanya Tarsius." Tarsius, kayak nama Romawi ya? Apanya Pilatus? Itu binatang Pak, dia agak-agak crossover Pak, dari koala sama kera. Matanya gede, tinggalnya di pohon, keluarnya malam. Itu binatang Pak, kalau Bapak ketemu ya Pak, kalau misalnya sampai Bapak ketemu terus dia tiba-tiba lagi jedok-jedokin kepalanya ke kayu atau ke pohon, berarti dia nggak pengen dilihat sama Bapak. Maksudnya apa? Berarti kalau dia lagi jedok-jedokin kepala, jangan dianggap lucu Pak, itu lagi proses bunuh diri. Ah yang benar, iya, itu berarti dia stres liatin Bapak. Nah kalau Bapak lihat dia terus dia melototin balik, dia begini, melotot begini, berarti dia senang sama Bapak. Oh gitu. Itu dari situ aja saya bilang gini, wow luar biasa banget ya Tuhan. Berarti semua dikasih kemuliaannya. Nah kita tarik lebih dalam. Di dalam gambar dan rupa Tuhan, semua ciptaannya diberikan kuasa, atribut, karakternya Tuhan. Oke? Di semua ciptaannya selain manusia, karakter, atribut, kehebatan, kuasa Tuhan ditempel di ciptaannya. Manusia, kuasa, karakter, atribut, kehebatan Tuhan ditaruh, bukan ditempel, ditaruh di dalam manusia. Makanya kita ciptaan agung. Nah masalahnya gini, ini masalahnya. Kita kalau lihat ciptaan Tuhan, harusnya kita sadar bahwa Tuhan ada. Harusnya. Karena semua kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di atas ciptaannya dia atau di dalam ciptaannya dia itu menggambarkan Tuhan. Dan harusnya kalau orang lihat itu, orang lihat ciptaannya, orang akan langsung harusnya sadar Tuhan ada. Paham ya? Jadi kemuliaan Tuhan itu harusnya menggambarkan kehadiran Tuhan. Nah sekarang masalahnya begini, masalahnya nih. Kita dari lahir udah lihat bintang, bulan sama matahari, kita udah biasa ngeliatin begituan. Mana ada di antara kita yang keluar terus kita ngeliatin, hebat ya matahari udah jutaan tahun, dia selalu memancarkan cahaya, kok nggak ada talinya dia ngambangnya begitu ya. Mana ada yang mikir-mikir begitu? Yang ada panas banget sini. Mana ada yang mikir-mikir liatin bulan, hebat ya bulan ya kalau malam bersinar ya gitu. Ya mungkin adalah 1-2, cuman jarang karena apa? Udah kebiasa. Terus kalau kita lihat orang lain atau kita lihat diri kita, semua kita nih punya zona kekuatan masing-masing.
harusnya itu juga harusnya membuat kita sadar bahwa Tuhan tuh ada. Ada yang jago lawyer, ada yang jago pilot, ada yang jago di perbankan, ada yang jago jadi entrepreneur, ada yang jago musik, ada yang jago seni. Banyak banget. Tuhan tempatkan satu-satu karakter keindahan dia di dalam semua manusia. Dikasih kepribadian beda-beda, kreativitas beda-beda, talenta beda-beda. Tapi itu juga kesaru. Kita nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa lihat juga. Kenapa? Karena orang yang bukan orang percaya juga hebat di luar sana. Gue kagak perlu kenal Tuhan juga gue kaya. Gue banyak duit sama kayak lu, lebih kaya daripada lu. Ya. Mau ngomong apa? Jadi kemuliaan Tuhan kesaru. Nah, belum lagi terus diperburuk lagi sama orang Kristen yang nggak ngerti tentang kehadiran Tuhan. Contoh, datang ke gereja. Gue kagak ngerti lagunya, nggak enak. Gue gak bisa rasa hadirat Tuhan tadi. Apalagi khotbah tuh pendeta agak-agak silo, gue kalau liatin dia. Lampu kalau nyala ada kepala, aduh silo kayak bohlam lampu. Udah gitu dia ngomong kejadian-kejadian, gue bingung Gue gak rasa hadirat Tuhan. Tapi ada orang ngomong gini, gue gak ngerti lagunya, gue gak ngerti khotbahnya, tapi gue rasa hadirat Tuhan karena gue kejar hadirat Tuhan. Gue pengen tahu dan gue ingin sekali ada dalam hadirat. Jadi sikap hatinya beda. Nah sekarang contohnya gini, kehadiran Tuhan sesekali menjamah emosi kita. Kita bisa nangis, kita bisa tersentuh. Kalau lagi emosinya gak tersentuh, bukannya berarti Tuhan gak ada. Tuhan tetap hadir. Kehadiran Tuhan harus dinilai pakai iman, bukan pakai perasaan. Jadi nggak bisa cuman begini, gue rasa hadirat Tuhan, kenapa gue merinding? Jadi kalau nggak merinding nggak ada hadirat Tuhan, gimana sih? Nggak gitu juga gitu loh. Nah sekarang pahami lebih dalam lagi. Kehadiran sama hadirat tuh beda. Saya bisa hadir di dalam sebuah pesta pernikahan kemarin. Terus saya ketemu sama teman saya besoknya, ngobrol. Lah, lu kemarin di Hotel Mulia? Gue juga. Lu kekawinan dia? Iya, gue juga. Kok gak ketemu? Karena gede tempatnya. Sama-sama hadir. Sama-sama hadir loh, di jam yang sama loh. Tapi kok gak ketemu? Sama-sama hadir tetapi tidak merasakan hadirat. Hadirat itu artinya countenance to countenance, face to face, ketemu. Iblis yang dia lakukan adalah dia akan memalingkan wajah kita kepada masalah. Dan keluarlah kata-kata bersungut-sungut dari mulut kita. Dia sedang buat apa? Dia sedang membuat anak Tuhan tidak sadar Tuhan ada dalam hidupnya. Karena ini janji Tuhan, tidak ada siapapun dan apapun yang sanggup memisahkan kasihku kepadamu, dan aku tempatkan Roh Kudus di dalammu yang tidak akan pernah sedetik pun meninggalkanmu. Gak akan. Cuman kita gak sadar dia ada karena kita lihat masalah dan kita terkesima sama masalah. Makanya ada kuasa di balik ucapan syukur. Orang yang lagi ngucap syukur walaupun ada masalah, dia lagi ngelihat sebenarnya, dia lagi ngelihat Tuhan. Dia lagi ngomong gini, makasih ya Tuhan, walaupun ada masalah, aku sadar Engkau ada dalam hidupku. Itu ucapan syukur. Makanya ucapan syukur di dalam kehidupan orang percaya itu menyadarkan dia bahwa Tuhan hadir. Oke, tarik lagi lebih dalam. Seperti tadi, benda-benda di langit, binatang, semua menyatakan kemuliaan Tuhan. Biasalah, manusia juga kadang-kadang gak bisa lihat soal hal itu. Sesama manusia juga dengan talentanya, sama juga orang yang gak percaya juga hebat-hebat banyak. Satu-satunya cara, momen di mana dunia bisa lihat Tuhan, itu adalah ketika anak Tuhan melewati badai. Karena di Matius 7, itu di situ ada 2 rumah dan dua-duanya kelihatannya pasti bagus-bagus aja. Rumah kalau dilihat kelihatan fondasinya enggak? Ya enggak lah. Rumah ada 2 nih, yang satu didirikan atas batu, satu didirikan atas pasir. Kelihatan enggak batunya? Kelihatan enggak pasirnya? Enggak lah. Mana kelihatan? Yang kelihatan rumahnya. Kelihatan rumah itu kuat ketika ada badai. Karena yang satu rusak dan hancur, yang satu berdiri teguh. Yang berdiri teguh, orang akan bertanya, kok kuat sih? Fondasinya beda. Makanya di dalam masalah itu kesempatan kita kasih tahu kepada dunia tentang kemuliaan Tuhan. Kita kasih tahu kepada dunia, di dalam kelemahanku, kuasanya dinyatakan, makanya aku berdiri teguh. Makanya di dalam semua masalah itu sebenarnya adalah sekolah kehidupan buat anak-anak Tuhan supaya paham siapa Tuhan dan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya.
Makanya yang namanya badai itu adalah kurikulumnya, gurunya Tuhan, buku manualnya Alkitab. Masalahnya, ya, kita seringkali ketika masuk ke dalam sekolah kehidupan, kita nggak mau selesaikan sekolahnya karena kita nggak suka sama pelajarannya. Aduh, berat amat sih, saya nggak suka gitu. Kemarin saya ngisi di Rohani Kristen SMA 1 Budi Utomo SMA Negeri 1. Saya dulu alumni di situ. Nggak boleh tahu tahunnya, ntar tua banget nih Pak Billy ya gitu. Saya ke sana terus saya ke belakang. Saya kasih tau teman saya Yosi, saya bilang ini, tuh tempat dulu tuh gue kabur dari situ tuh. Ada tembok yang saya pernah loncatin kabur dari kelas karena nggak suka kelasnya. Perhatikan apa yang terjadi ketika murid-murid Yesus bilang begini, saya nggak mau kelasnya selesaikan, berhentikan kelasnya Tuhan. Markus pasal yang keempat ayat 35, coba lihat. Markus 4 ayat 35. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Oke? Kalau Yesus yang ngomong bertolak ke seberang, udah pasti mereka sampai ke seberang. Karena Yesus yang ngomong, Yesus yang suruh. Kalau saya yang suruh, saya nggak bisa kasih jaminan. Kalau Yesus yang suruh, udah pasti sampai ke seberang. Pertanyaan saya, Yesus tahu nggak akan ada badai? Jelas dia tahu. Dia tahu nggak dia akan tidur? Jelas dia tahu. Makanya dia berfirman, firmannya memproteksi sebenarnya perjalanan mereka. Marilah kita bertolak ke seberang, itu artinya kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu penuh dengan air. Harusnya jangan dibangunin Yesusnya. Karena ini sekolah kehidupan, ini perjalanannya, ini kelasnya. Mereka nggak suka sama kelasnya, mereka nggak suka sama pelajarannya. Makanya di ayat itu, di ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, gurunya. Murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dengan kata lain, kalau saya bisa tambahkan, Guru, susah amat sih pelajarannya. Stop aja. Kami nggak mau lanjutin pelajarannya. Kelasnya stop aja please. Yesus bangun. Dengan kasih karunia-Nya, dia granted their permintaan mereka. Dia bilang begini sama angin dan danau itu. Diam, tenanglah, angin reda, danau menjadi teduh sekali, izinkan saya tambahkan atas permintaan murid-muridnya. Ayat berikutnya adalah ayat yang menyatakan apakah dia setuju dengan permintaan murid-muridnya atau tidak. Itu ada di ayat berikutnya. Kalau dia setuju sama permintaan mereka, ayat berikutnya akan berbunyi begini. Makasih ya guys sudah bangunin saya, hampir kita mati bareng. Dia ngomong gitu gak? Enggak. Dia gak ngomong gitu, dia gak pernah ngomong gitu. Dia ngomong gini, dia marah malah. Kenapa sih kamu begitu takut? Terus kalimat berikutnya apa dia ngomong apa? Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kelasnya diberhentikan? Kalau kelasnya diberhentikan, kalau pelajarannya nggak tuntas, manusia tidak akan paham, tidak akan ngerti, pengetahuan yang nggak dapat. Betul ya? Makanya ayat yang berikutnya, ayat 41 mengatakan begini, mereka menjadi sangat takut. Udah takut, makin takut. Karena pelajarannya nggak selesai. Dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mereka nggak paham dan mereka bertanya, siapa dia? Karena kelasnya di stop. Coba lihat, ada satu kelas yang dimana murid-muridnya tidak meminta untuk diberhentikan. Matius 14 ayatnya yang ke-22 mengatakan begini. Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Yesus juga yang suruh. Dia nggak naik ke perahu tapi dia yang suruh. Firman-Nya udah mengatakan kamu pergi ke seberang. Udah pasti sampai karena dia yang suruh. Apapun yang keluar dari mulutnya kejadian pasti karena firman-Nya. Setelah orang banyak disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ini kalau kita lihat kronologisnya, dari jam mereka masuk ke dalam perahu sampai jam 3 itu kira-kira more or less about 6 jam. Alkitab tidak mendokumentasikan gelombangnya seperti apa, besar kecil, mengerikan dan tidak mengerikan. Kita nggak tahu. Yang penting ada gelombang aja. Ada badai aja di situ.
selama hampir 6 jam. Tiba-tiba Yesus berjalan di atas gelombang gelora badai kehidupan mereka. Dan mereka akan lihat, wow, Tuhan saya berjalan mengatasi badai. Mujizat mulai terjadi. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Pelajaran pertama, takut. Mereka tidak pernah Alkitab mendokumentasikan di peristiwa ini. Tidak ada satupun permintaan mereka untuk minta untuk kelasnya diberhentikan. Atau badainya diberhentikan, gak ada. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Satu pelajaran selesai. Pelajaran takut selesai. Karena pelajaran takutnya selesai dan tuntas, Petrus datang kepada dia, berseru menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dia udah mulai gak takut. Karena udah selesai tuh pelajaran takutnya. Sekarang saya mau jalan di atas badai. Wow, dia berjalan. Yesus bilang datang. Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Gitu-gitu Petrus pernah jalan di atas air. Teman-temannya dulu ngeceng-cengin dia, lu nyangkal, lu kurang ajar, lu jangan banyak berisik deh, lu pernah jalan di atas air gak kayak gua gitu. Walaupun cuma sebentar dia pernah jalan di atas air. Pelajaran berikutnya, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Pelajaran berikutnya begini. Yesus mengulurkan tangannya dan dia mengatakan, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yang tadi pelajaran takut tuntas, pelajaran bimbang tuntas. Satu-satu tuh, semua pelajaran dituntaskan sama Yesus. Ayat berikutnya, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Izinkan saya tambahkan di situ, diredakan karena memang sudah waktunya kelasnya selesai. Diredakan karena memang selesailah seturut sama waktunya Tuhan. Perhatikan apa yang terjadi ketika kelasnya selesai dan gak ada yang berhentikan kelasnya dan gak ada yang kabur dari kelasnya. Ayat 33, orang-orang yang ada di perahu menyembah dia dan katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Yang satu mereka gak paham siapa dia dan mereka makin takut. Yang satu mereka mengenal siapa Tuhannya. Ketika ada badai, itu kesempatan kita kenal siapa Tuhan kita. Karena tidak pernah sedetik pun dia lepaskan tanganmu. Di saat kita masih balita atau baby ya, masih bayi, kita akan meraih pegang jari orang tua kita. Kita masuk ke usia balita, kita pegang mainan. Musim berganti, apa yang kita pegang berubah-berubah. Masuk ke remaja mungkin pegang HP. Masuk jadi pemuda pegang tangan pacar, masuk jadi orang yang mahasiswa misalnya, pegang apa? Pegang ijazah. Masuk sebagai eksekutif muda, pegang tangga karir. Masuk ke dalam pernikahan, pegang tangan pasangan. Masuk ke dalam masa pensiun, pegang stick golf atau alat berkebun misalnya. Masuk ke dalam jenjang usia senja, pegang tongkat mungkin. Musim berganti, yang kita pegang berubah-berubah. Tapi ada satu tangan yang tidak pernah melepaskan hidupmu. Tangan dia adalah tangan Yesus. Musim berganti, tangan itu tangan yang paling perkasa. Dan bahkan di dalam lembah kekelaman pun, di dalam terowongan yang gelap pun, di dalam padang gurun pun, dia menyertaimu. Dialah Allah Immanuel itu. Biarkan selesaikan badainya. Karena kita lagi nerobos sama-sama dia. Dan itu sekolah kehidupan. Karena di ujung daripada itu semuanya kemuliaannya dinyatakan buat orang-orang sekeliling kita. Kok lu bisa sih ngelewatin itu? Ada Tuhan. Teman saya masuk ke rumah sakit waktu saya kena kanker, divonis mati 3 bulan tahun 2019. Bill, lu kayak tengkorak Bill, gue jadi nangis, gue gak sadar tuh lu Bill. Habis ngobrol-ngobrol dia bilang gini, Bill, kalau itu terjadi sama gue gak mungkin sekuat lu Bill. Saya bilang gini, gak gitu kali caranya. Kalau lo diizinkan Tuhan lewatin badai di dalam kelemahan lo, kan lo pasti lemah kan? Kuasanya dinyatakan dalam hidup lo. Karena justru di dalam badai Tuhan mau menyatakan kepada dunia siapa dia lewat anak-anaknya. Makanya kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup kita justru ketika ada badai. Dunia akan melihat. Dan itu membawa berkat bagi kita karena kita diubahkan Tuhan. Kita dapat terobosan di sini sebelum kita menerobos masalahnya. Kemarin di Belitung ada seorang ibu datang kepada saya. Dia nangis, dia bilang begini, Pak Billy, saya seorang guru TK Pak. Di tahun 2008 Pak, anak saya dipanggil pulang sama Tuhan. Usia dia masih 3 tahun. Dia kena kanker Pak. Terus dia bilang gini sama saya gak punya kesaksian seperti Pak Billy.
Pak Billy disembuhkan Tuhan, anak saya nggak disembuhkan Tuhan Pak, dia dipanggil pulang sama Tuhan. Saya nggak punya kesaksian seperti Bapak. Terus dia ngomong gini, Pak, sejak 2008 Pak, sejak anak saya dipanggil pulang sama Tuhan, tadinya saya nggak suka anak Pak. Anak-anak lain, orang lain kalau lihat saya pada takut. Tiba-tiba hati saya diubahkan, saya jadi punya belas kasihan Pak. Jadi saya akhirnya mau ngajar TK Pak. Jadi saya ngajar TK sampai hari ini Pak. Tapi saya nggak punya kesaksian seperti Bapak. Waktu saya diberikan kesempatan berbicara, saya bilang gini, Bu, yang Ibu kasih tahu sama saya itu kesaksian Ibu. Bu, Ibu tahu nggak berapa ratus anak, mungkin ribuan dari tahun 2008 yang Ibu jamah. Karena hidupnya Ibu, hatinya Ibu diubahkan sama anak Ibu. Dia cuma ditugasin 3 tahun Bu sama Tuhan. Anaknya Ibu tuh pahlawan buat Ibu. Bu, saya disembuhkan Tuhan dari kanker, betul. Tapi saya masih hidup di dalam tubuh yang fana Bu. Anaknya Ibu dipisahkan dari casing tubuh yang udah hancur Bu. Dan di detik dia tutup mata di bumi, dia bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Karena kematian gak berkuasa atas orang-orang percaya Bu. Karena Yesus yang mengalahkan kematian di kayu salib. Di Tesalonika dikatakan apa? Jangan berduka seperti orang tidak memiliki pengharapan. Satu hari kelak Ibu akan dipertemukan dengan dia kembali Bu. Saya nggak tahu dia bisa lihat Ibu atau tidak. Kalau dia bisa lihat, buat dia bangga Bu. Ini kesaksian dahsyat Bu. Semua kita punya pengalaman beda-beda sama Tuhan. Penyertaan Tuhan nggak pernah gagal loh Bu. Ibu lagi nyatakan kemuliaan Tuhan. Ibu lagi ngasih tahu kepada banyak orang bahwa Tuhan itu ada. Ibu nggak tinggalin dia loh Bu. Bu, saya punya teman Bu. Saya punya teman baik. Anaknya 21 tahun lagi kuliah di Jerman meninggal Bu. Itu teman saya ngomong gini sama saya, Bill, gue waktu lagi ngambil jenazah anak gue Bill. Itu gue kalau gak dipegangin sama teman gue lagi lari ke kereta cepat. Gue mau bunuh diri Bill. Untung ada yang megangin gue udah gak ada harapan Bill. Bapak Ibu tahu gak apa yang terjadi sama dia? Hari ini dia punya persekutuan doa namanya Victorious Mother. Dia ngumpulin ibu-ibu yang anaknya dipanggil pulang sama Tuhan. Dia jadi berkat. Dan ibu-ibu ini menjangkau ibu-ibu yang lain juga. Mereka berkumpul, mereka saling menguatkan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di situ. Orang sadar bahwa Tuhan ada gara-gara anaknya lewat badai dan berdiri teguh. Itu. Makanya ini yang saya katakan. Ketika orang datang kepada saya dan bilang, Bill, lu dapat mujizat kesembuhan dari kanker. Bukanlah. Mujizat yang gue terima adalah gue, istri gue, dan kedua anak gue diubahkan Tuhan. Kesembuhannya bonus. Karena Tuhan kalau sembuhin orang tinggal balikin tangan sembuh. Tapi perubahan karakter itu memerlukan respon daripada kita. Saya menikah sama istri. Kalau Bapak Ibu tahu film MacGyver itu istri saya. Seorang yang tidak mempunyai dimensi iman. Nggak ada. Karena semua pakai logika. Satu hari saya tanya sama mbak di rumah. Ibu mana? Lagi di garasi Pak. Saya ke garasi tau gak dia ngapain? Kipas angin lagi dibongkar sama dia. Lagi dibetulin. Terus saya bilang gini, ntar pasangnya gimana? Tenang, kan ada YouTube. Betul tuh kipas anginnya. Satu hari lagi hujan keras. Mbak, ibu di mana? Di loteng Pak, betulin genteng. Anak-anak kalau di rumah, laptop rusak, pintu rusak, toilet rusak, nggak ada yang manggil Daddy. Mami! Tuh istri saya, MacGyver. Kalau di film kartun tuh handyman. Tuh. Waktu saya sakit, logikanya nggak bisa bekerja udah, mentok udah. Saya nggak pernah lihat dia nangis, meraung-raung di samping saya di kamar saya, di rumah sakit, menjerit kepada Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu lagi harus bagaimana. Itu yang Tuhan mau. Saya nggak pernah dengar itu. Dan waktu saya disembuhkan, dia bilang gini, aku ngucap syukur sama Tuhan. Karena aku lihat Yesus, aku ngalami Yesus dalam hidupku. Aku punya dimensi iman yang baru, diubahkan Tuhan ya. Itu mujizat terbesar yang terjadi. Karena kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat pengalaman hidup orang-orang percaya. Makanya kalau ada masalah, ada badai, itu sekolah kehidupan Bapak Ibu. Biarkan tuntas. Tuhan pegang tangan kita kok. Supaya kemuliaan dinyatakan, supaya dunia bisa akhirnya bertanya-tanya, siapa Tuhanmu? Saya percaya apapun yang kita sedang lewati, kita sedang mengalami terobosan sama Tuhan. Dan ingat,
Jangan kejar-kejar jawaban doa. Tuhan udah kasih, udah siapkan yang terbaik. Nikmati penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Keintiman terjadi, perubahan karakter terjadi, pertumbuhan rohani terjadi di situ. Dan perkara besar terjadi di situ. Kita akan belajar banyak hal di dalam penantian kita. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Kapan dia kasihnya, terserah dia. Dia tahu waktu yang tepat, bukan kita. Dia maha tahu, kita suka sok tahu. Biarkan dia yang bekerja. Karena dia maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Terima kasih Bapak yang baik, mengucap syukur buat siang hari ini, sore hari ini. Hamba-Mu percaya apapun yang sudah disampaikan terbenam dalam kehidupan kami, terus berkumandang dalam hidup kami. Aku stop berbicara, firman Tuhan tidak pernah stop berbicara. Firman Tuhan terus mengingatkan kami, menjadi penopang hidup kami. Dan kami percaya walaupun kami berjalan di dalam kegelapan apapun, Tuhan beserta dengan kami. Kami percaya kehidupan kami penuh kesaksian karena kami mengalami Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah senantiasa mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pastor Billy buat firman-Nya sore hari ini. Saudara diberkati. Boleh saya lihat tangan-tangan yang dikuatkan sore hari ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Kalau saudara adalah salah satu orang tersebut yang sore hari ini datang dengan beban berat, ada ratusan pendoa yang siap membantu saudara mendoakan apa yang menjadi masalah saudara, pergumulan saudara. Saudara bisa scan QR yang di layar, saudara bisa nyatakan apa yang menjadi pergumulan saudara. Ada ratusan pendoa yang siap untuk mendoa buat saudara. Dan setelah keluar dari ruangan ini juga kalau saudara butuh langsung didoakan, ada beberapa rekan pelayan kami yang membawa sign need prayer. Saudara bisa hampiri dan minta doa kepada mereka semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita saudara. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini karena kami percaya kami boleh ada di tempat ini bukan kebetulan. Firman-Mu kepada setiap kami bukan kebetulan. Tuhanlah yang berbicara kepada setiap kami. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan. Karena kami tahu Tuhan hanya Engkaulah tempat kami berharap. Engkaulah tempat kami berpegang ya Bapa. Kami mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap langkah dan jalan kami. Berkati Pastor Billy yang sudah membagikan firman-Mu ya Bapa. Memberikan kekuatan, memberkati kami sore hari ini. Biar Engkau pakai hidupnya dan keluarganya selalu untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dimanapun dia ditempatkan, Tuhan yang pakai untuk memberkati ke lebih banyak orang lagi ya Bapa. Ada banyak orang boleh diubahkan. Ada kemuliaan-Mu yang dinyatakan Tuhan. Ada banyak orang yang mengalami firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Setiap kami yang hadir sore hari ini juga Tuhan, kami berserah kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya, kami datang, kami rindu akan hadirat-Mu. Dan kami percaya Engkau yang melawat setiap kami, Engkau yang memberkati setiap kami. Setiap rekan-rekan pelayan juga Tuhan yang hadir sore hari ini, Tuhan juga yang memberkati ya Bapa. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami pulang kami mau berserah Tuhan kepada-Mu ya Bapa. Kami tahu kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami mau pulang dengan kekuatan yang baru. Yang lemah dikuatkan. Yang butuh penghiburan, Tuhan berikan penghiburan. Yang sedih, Tuhan berikan penghiburan. Tuhan berikan kesembuhan pada setiap orang yang sakit. Tuhan juga yang berikan jalan keluar pada setiap orang yang membutuhkan solusinya ya Bapa. Kami berserah kepada-Mu, kami percaya menyerahkan hidup kami ke dalam kuat tangan-Mu ya Bapa. Dan sebentar kalau kita mau berpisah satu dengan yang lain, mari kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih.
saudara.